Layanan jasa satu ini lebih banyak berperan di belakang layar. Meskipun tidak banyak yang tahu, tapi perannya cukup vital mendukung kesuksesan acara, terkhusus yang digelar di luar ruangan. Ya, pawang hujan. Beragam ubo rampe disiapkan sebagai sarana memohon kepada Tuhan. Bagaimana cara kerja pawang hujan dan makna dari ubo rampe tersebut? Pawang hujan asal Baki, Sukoharjo, KRT Agus Santoso Jayang Nagoro mengupasnya bersama Radar Solo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, selamat siang Radar Solo TV viewer. Saya Wahyu, siang ini bersama Mas Agus Pawang Hujan Solo. Beliau ini sebagai pawang hujan. Seperti kita tahu bahwa pekerjaan ini sempat booming ketika penyelenggaraan GP, dan Radar Solo akan mengupas bagaimana cara kerja pawang hujan yang secara nalar kalau di logika agak sulit, tapi di lapangan ternyata ada yang menekuni pekerjaan ini. Nah, kita langsung saja tanya kepada ahlinya. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Alhamdulillah saya. Oke Mas Agus. Kabar panjenengan mugi Alhamdulillah saya Mas Agus. Amin. Oke. Begini Mas Agus. Pawang hujan ini sudah lama ya, kita sudah kenal cukup lama. Istilahnya kalau kemarin ada yang menyebut bahwa punya remote hujan, jadi bisa mengendalikan hujan, seperti itulah. Yang ingin saya tanyakan ini Mas Agus, pekerjaan panjenengan menika secara teknis pripun? Ya, sebelumnya minta maaf Mas. Pawang hujan itu hanyalah kearifan lokal, tradisi turun temurun, dan cara kerjanya itu cara gampangnya lah memindahkan atau mengalihkan dari satu lokasi tempat yang dipawangi ke tempat yang lain. Jadi nggak menolak nggak apa gitu. Biasanya seperti itu. Oh begitulah. Ketika memindahkan tapi di tempat lain juga memindahkan, istilahnya sama-sama memindahkan begitu, terus nanti berarti terjadi apa istilahnya ya? Benturan begitu pernah terjadi Mas Agus? Itu juga pernah terjadi, tapi sebagai seorang Jawa pelaku spiritual itu yang penting itu laku tirakatnya Mas. Insya Allah kalau laku tirakatnya baik dan atas izin yang Maha Kuasa, selalu dilindungi yang Maha Kuasa serta para leluhur kita. Seperti itulah pengalaman saya selama pawang hujan di beberapa tempat, walaupun di luar pulau juga seperti itu. Berarti tidak saling istilahnya yang di utara ngirim ke selatan, yang selatan ngirim ke utara, begitu kan nanti jadinya kan? Ya berbenturan. Berbenturan iya. Begitu. Oh, tapi selama ini tidak pernah terjadi seperti itu ya? Ya pernah terjadi, tapi alhamdulillah tempat yang saya pawangi atas izin yang Maha Kuasa selalu terang. Seperti itulah pengalaman saya selama pawang hujan, seperti itu. Oke. Berarti selain menolak hujan, ini apa juga bisa mendatangkan hujan istilahnya Mas Agus? Nah, kalau untuk mendatangkan hujan itu ya biasanya seorang pawang hujan itu bisa, tapi semua itu juga atas izin yang Maha Kuasa. Cuma orang Jawa itu kan ada tata caranya tersendiri untuk mau mendatangkan atau mau memindahkan. Oh begitulah. Untuk menjadi seorang pawang hujan ini Mas Agus, ini ada pantangannya atau ada tirakatnya tidak? Ya tetap semua itu pasti ada laku tirakatnya, juga ada pantangannya. Apa aja misalnya? Kalau laku tirakatnya, kalau seorang Jawa, kejawen biasanya itu ya sering laku tirakat, puasa, meditasi, serta berkunjung, berziarah ke makam tempat-tempat leluhur, seperti itu. Pernah nggak ketika hujannya sudah dipindahkan tapi
tetap terjadi hujan. Terus solusinya Mas Agus gimana? Yo, alhamdulillah selama saya mengalami sebagai pawang hujan yo pernah, tapi alhamdulillah atas izin Yang Maha Kuasa itu cuma sempat hujan sebentar terus lanjut terang seperti itulah biasanya. Ya solusi saya tetap berusaha dan berdoa sepol kemampuan saya seperti itu. Semuanya dikembalikan pada Yang Maha Kuasa. Pernah tidak waktu istilahnya waktu melakukan ritual ya istilahnya begitu, ada perasaan was-was bahwa wah ini kok udah ini kok angel dipindah, susah dipindah, atau hujannya wah ini kayaknya ini butuh bantuan orang lain misalnya, seperti itu Mas Agus? Ya tetap perasaan was-was itu setiap pawang hujan pasti pernah mengalami, tapi dengan ketenangan dan kedamaian hati, insya Allah semua itu dapat tersingkirkan dengan fokus kita pada cuaca seperti itu. Oke. Nah, jasa Mas Agus ini biasanya digunakan di saat apa aja Mas Agus? Saya itu dari pembangunan rumah, dari hajatan-hajatan, dari konser musik artis ibu kota, juga dari acara untuk keraton sampai acara bupati, gubernur, menteri sampai presidenan pernah, dan acara kampanye serta banyak acara sekali, event-event budaya dan event-event lainnya yang bersangkutan dengan cuaca seperti itu. Seperti itu. Ya, ya. Ini sudah berapa lama Mas Agus dan bagaimana awal mulanya kok bisa memutuskan menjadi pawang hujan ini? Saya menekuni pawang hujan ini setelah lulus SMP. Nggak sengaja dimintai tolong teman-teman, warga, terus sampai instansi, sampai EO, sampai dari berbagai macam komunitas lah. Terus alhamdulillah ketok tular sampai sekarang ini. Sering dimintai di mana-mana. Awal mulanya bagaimana Mas? SMP kan masih anak-anak ya waktu itu ya. Lah waktu dalam apa istilahnya masa uji coba atau masa training ya bisa dikatakan seperti itu, yang mendasari Mas Agus yakin bahwa ini bisa dilaksanakan menjadi pawang hujan tuh seperti apa ceritanya? Ya itu gimana ya ceritanya ya, kadang ini nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kadangnya mana ya Mas, malah gitu kadang ini gerak refleks Mas. Oh gitu ya? Iya, tiba-tiba terus dimintai tolong minta hujan, alhamdulillah atas Yang Maha Kuasa langsung terang. Terus besok ada job lagi Mas, tolong ini Mas, ada acara konser musik artis ibu kota, siap laksanakan. Alhamdulillah gitu. Seperti itu. Terus singkat cerita, pada suatu hari saya ya juga ngabdi di Keraton Solo. Ada pawang hujan yang sepuh. Terus dia itu mengatakan, Mas Agus, jenengan itu kok beda banget toh Mas sama orang yang lainnya. Bedanya apa toh Mbah? Pokok beda. DWE itu pawang hujan yang sepuh itu terus bilang, Mas, aku ini gini Mas, mau mawang hujan ini kok nggak ada yang ngantar Mas. Dan kalau ada yang ngantar itu kok mintanya, wah juga minta target gini ya, padahal aku cuma dibayar segini, terus aku dimintai lagi gitu Mas. Mau kamu itu loh Mas Agus, kalau longgar mau dampingi saya. Siap Mbah, insya Allah kalau pas longgar saya dampingi. Nah, terus tak dampingi Mbak itu, tak carikan tempat, tak sing menatakan ubur rampe. Seperti itu juga Mbak bilang lagi, Mas Agus, kok kamu yuk masih beda sama yang lain toh Mas? Nggak, bedanya apa toh Mbak? Lah ini tuh minta sama aku loh Mbak, kok apa aku minta sama aku loh Mas, kok jangan nggak minta sama aku Mas? Gini aja Mbak, saya itu tulus ikhlas Mbak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur, rezeki sangan paran Mbak, wis berkah mawon, mungkin Gusti Allah ngijabahi. Seperti itu. Terus pada suatu saat sewaktu Mbak itu mau meninggal, singkat cerita, dia itu bilang sama saya, Mas Agus, suatu saat jenengan iku bakal dadi pawang hujan sing kondang, amin pangestune Mbak. Seperti itu kata-kata itu. Seperti itu awal mulanya. Pengalaman yang paling berkesan Mas Agus waktu menjadi pawang hujan ini apa yang paling berkesan? Saya paling berkesan itu di Pulau Sumatera Mas. Di Pulau Sumatera itu ada acara dadakan, terus cuma kenal lewat Facebook,
langsung inbox, minta WA saya, langsung percaya, transfer rekening, tiket pesawat, terus kula berangkat langsung ke Sumatera. Terus di sana ya juga seperti bukan suudon, kadang ada gangguan-gangguan itu, tapi alhamdulillah atas izin Yang Maha Kuasa dapat terselesaikan. Begini Mas Agus, apakah setiap orang itu bisa menjadi pawang hujan? Misalnya saya ingin menjadi pawang hujan, begitu apakah bisa jadi begitu? Ya insya Allah kalau mau belajar dengan tekun, insya Allah juga bisa Mas itu Mas. Jadi nggak harus pakai istilahnya hanya orang-orang tertentu atau harus keturunan si A si B gitu? Insya Allah bisa. Semua itu kan juga atas izin Yang Maha Kuasa. Oh begitu ya. Kalau Yang Maha Kuasa sudah mengizinkan, insya Allah jadi apa aja ya bisa. Oh gitu, betul ya, benar. Dari saudara-saudara atau dari mbah-mbahnya Mas Agus pernah ada yang menjadi pawang hujan sebelum? Insya Allah belum ada yang pernah. Tapi ya almarhum bapak kula ya dulu seneng laku tirakat seperti itulah. Gitu ya. Ya. Berarti dalam melaksanakan tugas Mas Agus ini tetap pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa ya, dengan doa itu tadi. Iya. Jadi begitu Radar Solo viewer, keterangan Mas Agus bahwa pekerjaan beliau ini yang istilahnya di luar nalar tapi tetap mengandalkan doa sebagai sarana utamanya. Tapi selain itu, yang menarik ini di depan saya ini ada, kalau orang Jawa bilangnya ubo rampe. Jadi ubo rampenya ini nanti ada kembang, ada segala macam lah pokoknya. Kita tanyakan saja ke Mas Agus, jenisnya apa aja, fungsinya apa saja. Biasanya ubo rampe ini yang digunakan untuk ritual pawang hujan ya Mas Agus? Iya. Oke, bisa dijelaskan satu persatu nih Mas Agus. Iya. Fungsinya, namanya apa, bendanya apa aja, dan fungsinya apa aja Mas Agus? Ya, misalkan ini sapu gerang atau tombak 1000, tombak 1000. Sapu gerang ini sapu lidi yang bagaimana Mas Agus? Sapu gerang itu sapu lidi yang pernah digunakan, jadi yang sudah pernah digunakan untuk menyapu. Oh, maksudnya yang sudah lawas begitu ya, sudah lama ya? Sudah lama gitu. Berarti sembarang aja sapu lidi tapi udah digunakan ya? Lama. Kenapa harus yang digunakan baru nggak bisa? Nah, ibaratnya kan kalau sudah lama itu kan ini wis makan garam kathah. Oh, sudah matang begitu ya. Ya. Oke. Kan juga ada maksud sapu itu buat untuk menyapu angin, mendung yang sekiranya mengganggu hal-hal dalam ritual pawang hujan itu. Oh, filosofinya seperti itu. Iya. Sapu gerang tadi. Oke. Terus ini ada cabai dan bawang. Nah, ibaratnya kan bentuk cabai bawang kan menghadapnya ke atas. Jadi kan seolah kita itu ingat siapa yang mengecat lombok wong Jawa itu. Nah, yang ngecat lombok itu kan Yang Maha Kuasa yang di atas. Seperti itulah kepasrahan pada Yang Maha Kuasa. Dan ini cabainya juga pitu. Pitu itu juga 7 ini ya? Iya, 7. Ada filosofinya juga ya? Filosofinya kan orang Jawa itu pitulungan seperti itu. Cabainya harus cabai yang ini cabai besar ya? Cabai kecil-kecil atau apa khusus cabai besar ini Mas? Iya, kalau menurut saya sering pakainya yang besar. Ibaratnya kan kalau besar itu kan kekuatannya juga lebih besar daripada yang kecil seperti itu. Iya. Tapi yang kecil pedes sih Mas? Iya, pedes, cabai rawit tuh. Oh iya, cabai rawit pedes ini. Oh, ini pokoknya gede begitu ya? Iya, oh, seperti itu. Oke. Terus bawang merah? Ya, bawang merah. Kita itu kan identik dengan warna merah. Warna merah itu kan seperti warna api nyala. Jadi kan seperti penerang gitu loh. Filosofinya untuk penerang, dan ini juga jumlahnya bawangnya juga 7. Ya, itu kan pitulungan ibaratnya seperti itu. Kalau jumlah lidinya ini bebas ya? Nah, kalau lidinya itu bebas ya. Bebas ya? Iya. Soalnya kalau dulu waktu kecil saya tuh juga ya dolanan sok-sok iseng-iseng nolak udan ya kayak gini Mas, lidi ditancepin lombok-lombokan begitu ya, tapi ya tetap aja udan begitu Mas. Oke, lanjut Mas Agus. Apalagi? Ini apa ini? Nah, ini kan dupa. Dupa ini kan ibaratnya kan anglo sama areng. Nah, itulah. Ibaratnya kan areng itu kan warnanya kan hitam. Diibaratkan warna hitam itu kan mendung. Nah, mendungnya kan dibakar. Seolah kan nanti mendungnya dibakar jadi buyar akan berganti cerah seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Terus sama dikasih menyan biasanya ini. Menyannya itu fungsinya untuk menyan itu kan ya sebagai wong Jawa kan untuk pengharum. Untuk pengharum biar kita itu ki yo cocorone ki
opo kuwi gen fokus untuk berdoa. Fokus berdoa serta untuk uluk salam sama leluhur dan pepunden di sekitar lokasi tempat acara gitu biasanya. Ini dupa juga. Ya, dupa juga itu kan dupa itu juga untuk pengharum. Kadang kan ada orang kan misalnya kayak parfum lah, ada yang seneng iki, oh aku nganggo parfum iki ya, aku parfum sing iki lah gitu. Begitu. Kan bisa membaur jadi satu seperti itu. Ini Kan jumlahnya 7 juga ya? Kan juga 7 pelambang pitulungan seperti itu biasanya. Dupanya bebas atau ada yang khusus misalnya? Nah, kalau saya itu bebas itu dupanya. Bebas ya? Saya. Iya. Oke. Ini ada bunga-bunga. Nah, bunga itu kan yo juga sebagai perlambang, Mas. Bunga itu seperti ada bunga mawar itu kan ibaratnya nek wong Jawa ki koyo awar-awar biar untuk menawar lah hal-hal yang akan mengganggu ritualnya untuk mawang hujan apa-apa seperti itu. Oke. Ini bunga mawar, mawar merah. Iya. Ini mawar merah. Iya. Ada juga mawar putih ya. Ini ada artinya sendiri nggak Mas Agus? Ya, semua itu juga ada artinya. Ibaratnya mau kembang mawar merah, mawar putih ya, ibaratnya kan diibaratkan itu seperti ibu bumi bopo kuwoso seperti itulah. Ibu bumi bopo angkoso seperti itu ya. Tapi ya kadang pembahasannya sendiri-sendiri, tapi bagi saya itu seperti itu gitu. Oh iya. Terus apalagi ini bunganya? Ada kembang kandil ini ya, kalau saya lihat ini ada kembang kandil. Nah, kandil ini kan ibaratnya kan supaya iso kumantil antarane awake dhewe iki manjing kali sing gawe urip. Seperti itulah. Terus ada bunga melati Mas Agus ya, ini ya? Melati, ngulatke sendiri, pokoknya kan iso mawas diri lah seperti itu loh melati itu. Oh, untuk mawas diri. Seperti itu. Oke, terus ini ada air. Nah, air itu kan ibaratnya kan lambang untuk penghidupan. Ibaratnya kan itu ada air, semoga kan perlambang kok udan iki aja nang nggon manggon kene ngono lho. Artine ada ubengi aire dokoke kono. Udane minggir hujannya semoga semingkir dari lokasi sini seperti itu. Oh, begitu. Ya. Oke, terus ini ada tembakau. Nggih. Ini kalau saya di rumah saya linting. Tapi di sini buat syarat sama Mas Agus. Sama daun suruh. Daun suruh. Ya. Ini juga bisa buat mengobati mata sakit. Ini apa filosofinya Mas Agus? Filosofinya suruh itu kan ibaratnya kan bisa untuk menyuruh tentang sesuatu ya pokoknya yang kirane ganggu ya disuruh kan supaya pergilah gitu. Begitu. Terkadang kan kadang ya untuk pelambang lah umpama borampe ya kadang ki enek ya sing nek wong Jawa ya terus ngerteni lah nyai danyang lah sebagai sing wedok lah seperti itu. Seperti suka zaman dulu suka nginang seperti itu. Terus ini ada yang kecil ini nggak kelihatan ini. Ini apa Mas Agus? Ya, pinang apa gitu. Oh, ini ada pinang. Oh, ini sebagai syarat juga ya. Juga. Oke. Seperti itu. Terus ada garam. Iya. Ini namanya kalau di Jawa garam grosok. Jadi garam grosok itu garam yang kasar. kasar. Ya, kasar. Ini bagaimana fungsi filosofi dan fungsinya nih Mas? Filosofinya ya grasa ibaratnya kan iso dinggo ngusir sing bekasaan, iso menawar sing kira-kira sing barang-barang sing elek lah. Dadine sing kira-kira iki barang elek sing arep ganggu nang kene, arep ganggu dalane acara iki atas izin Yang Maha Kuasa dengan seperti uyah grasa niki bisa tawar seperti itu. Oh, seperti itu. Ada kipas. Wah, ini yang terakhir ini kipas. Ini saya tadi pikir nggak buat kipas-kipas, ternyata ada fungsinya. Nah, kipas ini ya selain untuk nggone mas ini biar nyala terus, juga untuk pelambang untuk mengepasi itu mendung, hujan itu dan hal-hal yang akan mengganggu jalannya acara dikepasi biar bisa pergi dari sini. Gitu. Oke. Ketika ritual ini ubur rampe ini diapakan Mas Agus? Maksud saya cara kerjanya dengan ubur rampe ini seperti apa? Nah, sebagai ubur rampe ini siji ya niku wawi sebagai syarat serta ya kalau kita itu orang Jawa mengakui lah dengan pepunden leluhur makhluk sekitar. Kita juga mengayakan kearifan lokal tentang ini di alam sekitar kita ini juga untuk yang di sekitar lokasi berdoa bersama pada Yang Maha Kuasa semoga
acara berjalan lancar, terang dan sukses seperti itu. Seperti itu. Juga menambah kita itu lebih fokus serta lebih semangat gitu. Oke. Seperti saya. Ya. Ketika menjalankan pekerjaan atau tugas ini Mas Agus, ada nggak kira-kira ya orang yang opo kuwi pawang hujan paling ya tetep udan misalnya seperti itu, atau dipawangi ya tetep udane ya deres misalnya seperti itu Mas Agus? Ya mewaurangkan wataknya sendiri-sendiri. Banyakan argumennya, sudut pandangnya kan sendiri-sendiri. Biasalah seperti itu Mas. Biasa ya? Ya, katakan seperti itu. Menghadapinya gimana ya, istilahnya cuek atau? Ya, tetap saya cuek dan tetap saya hargai semua pendapat komentar orang lain. Yang penting saya itu fokus niat untuk mawang hujan agar acara terang lancar sukses semuanya, seperti itu aja. Oke. Nah, selama di lokasi ini Mas Agus, ini jenengan menunggu ubur rampe ini atau jenengan bisa berpergian dari lokasi, misalnya jenengan diminta mawangi di tempat hajatan. Okay. Jenengan harus stay di situ sampai selesai hajatan atau tinggal ngopi sih misalnya seperti itu? Kalau saya itu kalau cuma satu acara, insya Allah saya tunggu sampai acara selesai. Tapi ya cuma saya yang penting wis pasang ubur rampe, jawab, lanjut keliling-keliling, mantau cuaca di sekitar lokasi seperti itu. Jadi nggak harus stay berdiam diri di situ ya? Enggak. Terus kadang saya itu satu hari satu malam sampai 11 lokasi, 10 lokasi pernah, 7 lokasi pernah. Begitu ya? Ya jadi kadang ssampai sehari semalam. Double Ya, ya? tidak tidur. Dari acara di sini terus berapa menit gitu, terus pindah lagi ke sana. Nah itu pindahnya hujannya gimana Mas? Kalau acaranya bareng begitu kan banyak tempat itu. Iya. Ngumpul pindahnya awannya nggak bingung itu Mas Agus? Seperti itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Mas. Mungkin nggak bisa Dikai ra iso Mas. Dadine koyo ngono kuwi wis gerak refleks Mas. Jenenge gerak refleks kuwi ndalae Gusti ngijabahi ya wis les semua bisa tersingkirkan. Kalau bayangan saya begini kan, kalau misalnya 11 acara saya di utara terus pindah lagi ke selatan. Hujannya saya pindah ke utara, lah ini yang di sana hujan, yang di sini terang, begitu kan nggak seperti itu ya logikanya ya? Iya seperti itu. Cuma itu ya yang pentingnya iki wae Mas. Wong Jawa ki sing pentingnya laku tirakate kuat. Yo insya Allah ya dikuati sing kuwasa seperti itu. Ya, prinsip saya seperti itu. Prinsip saya. Oke. Terus ini Mas Agus, terkait apa istilahnya honor, ini ada istilahnya patokan tertentu nggak ini kalau jenengan pas ritual gitu, atau ada syaratnya? Misalnya, wah ini kayaknya daerahnya ini daerah rawan ini, saya nggak bisa praktik di situ misalnya seperti itu. Kalau saya itu selama mawang hujan itu nggak pasang tarif, saya itu wes ikhlas lah. Yang penting acaranya terang lancar sukses, saya itu sudah seneng. Seperti itu. Ya cuma kadang kan terus maknu tanya wong itu, Mas biasanya berapa toh Mas? Wes itu sak ikhlase loh. Aku yo rapi nakno Mas, nek sak ikhlase kok aku dikira ora menghargai ya ngempo. Nek biasanya ya aku antara sakmene sampai sakmene pun monggo kersa jenengan kuwate pinten. Ibaratnya jenengan nggak ngasih ya nggak apa-apa, rezeki sangkan paran sudah ada yang ngatur. Aku seperti itu aja. Mari kan kadang ya bukannya sok gimana itu kan, kadang konto ada yang pasang tarif segini, kalau nggak segini nggak mau lah, seperti itu. Kadang juga ada seperti itu. Ya? Tapi kalau saya dari dulu sampai sekarang sudah mawang itu sudah 22 tahunan lebih. 22 tahun dari sekarang ya? Lalu saya sampai sekarang itu nggak pernah saya nggak pernah pasang tarif ya? Iya. Terus ada daerah tertentu nggak ya? Jadi misalnya, wah aku nggak bisa praktek di daerah A misalnya begitu. Ada nggak seperti pantangan di situ? Ya katanya ada seperti pantang itu Mas, daerah sini nggak boleh dipawangi. Terus tapi saya ya dari panitia kon mawangi ya gimana lagi. Yang penting saya sudah uluk salam sama warga sekitar situ, juga sama yang kasat mata, mau yang terlihat mau yang tidak terlihat, dan yang intinya pada yang maha kuasa alhamdulillah tetap lancar seperti itu, terang seperti itu. Kalau metode seperti ini nih, antara pawang hujan satu dengan yang lainnya sama atau beda-beda Mas? Kalau yang di TV itu kan, kalau saya lihat waktu di GP itu kan pakai mangkok gitu, disebar-sebar begitu kan, jalan kaki. Beda-beda berarti ya? Berarti ya Mas, beda-beda Mas. Cuma itu kan
beda-beda tentang medianya, tentang doanya gitu. Oh, seperti itu ya. Iya. Oke, siap Mas Agus, terima kasih penjelasannya sangat gamblang sekali. Radar Solo TV viewer, ini tadi penjelasannya Mas Agus sudah luar biasa sekali. Jadi pekerjaannya Mas Agus ini tidak hanya istilahnya asal-asalan, tapi juga butuh belajar. Belajarnya tadi yang seperti disampaikan, ada tirakat dan segala macamnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like Radar Solo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Rahayu.